Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kabarnya hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Husain pimpin doa teman-teman. Mari kawan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ada yang tidak Muslim ini? Ada. Siapa ya? Ada. Oh iya, Arga tidak ada ya. Arga kenapa? Sunat. Oh iya, masih sunat ya. Enggak apa-apa, nunggu dia sembuh nanti bisa masuk lagi ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika yang kemarin tentang kecepatan, yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan dan mengukur waktu berpapasan dua kendaraan dengan kecepatan yang berbeda pada soal cerita. Sebelum itu kita akan nyanyi dulu supaya lebih semangat ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, kita nyanyi dengan semangat ya, siap? Oke, siap. Sabang sampai Merauke, berbeda pulau-pulau. Silakan dibuka kegiatan literasi di bahan ajar itu sudah dimasukkan ini bisa di dalam hati ya. Oke, selesai ya. Nah, anak-anak, di kegiatan literasi yang sudah kita baca tadi, di sini bisa dilihat ada 3 buah mobil berangkat secara bersamaan dari garis start. Jika mobil kuning tiba terlebih dahulu di garis finish, maka dapat dikatakan mobil kuning bergerak lebih cepat dari mobil hijau dan biru, atau mobil hijau dan biru bergerak lebih lambat daripada mobil kuning. Hal ini dipengaruhi oleh kecepatan yang berbeda seperti yang Ibu jelaskan kemarin kan. Semakin dia cepat sampai, itu artinya kecepatannya semakin besar ya. Nah, menurut Albert Einstein tidak ada benda yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya dari matahari sampai ke bumi itu cepatnya sampai 299.792.458 meter per detik. Sebagai gambaran, cahaya dapat mengelilingi bumi dalam waktu 0,13 detik. Nah, terus kalau hewan yang tercepat ini sebagai pengetahuan, yang paling cepat berlarinya ini hewan apa tadi? Cita. Ya, cita ini sejenis kayak harimau gitu ya, tapi yang berbeda-beda cita. Itu ya. Anak-anak masih ingat nggak konsep kecepatan yang Ibu ajarkan kemarin? Siapa yang masih ingat? Oke, siapa nak? Semakin cepat kendaraan atau orang berjalan, semakin sedikit waktu yang digunakan. Iya, benar sekali ya. Jadi semakin cepat orang atau kendaraan itu berjalan, maka waktu untuk dia sampai ke tempat tujuannya itu maka semakin sedikit, ya semakin singkat. Misalnya kalau dia jalannya cepat, maka waktunya yang digunakan misalnya cuma 5 menit. Tapi kalau dia lambat bisa 10 menit, bisa 15 menit. Jadi kecepatan itu mempengaruhi waktu yang digunakan untuk sampai ke tujuan. Oke. Nah, Ibu tanya dulu, anak-anak pernah nggak berpapasan dengan orang kalau berjalan? Pernah. Pernah ya? Misalnya Upi bisa jalan dari rumahnya mau ke warung. Lalu saya ketemu Aceh, dia dari warung mau pulang. Nah, ketemu di jalan gitu ya, berpapasan. Nah, ini waktunya
kecepatan yang Ini ketahui apa nih? waktu. Ya, berarti ditulis di sini. Diketahui waktunya. Waktu kemarin simbolnya apa ya? T ya, T. Jam berapa berangkat tadi? 7. Jam 7 kita tuliskan. Dia menuju ke kantor yang berjarak 30 kilometer. Berarti ini apa yang diketahui lagi? Jarak. Oke, jarak. Jarak itu S ya. Simbolnya berapa jaraknya nih soal? 30. Iya, 30 kilometer. Lalu, kita silakan dilanjutkan bacanya tadi, Nisa. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer jam kecepatan rata-rata mobil? Berarti ini diketahui lagi waktunya yang kedua. Waktu yang kedua berarti ini kita tulis 1, yang ini kedua. Ini waktu berangkat, ini waktu tibanya. Waktu tibanya pukul berapa? 7.30. Jam 7.30. Lalu yang ditanya apa? Berapa kilometer per jam kecepatan ya? Ya enggak? Oke. Kecepatan apa simbolnya kemarin? Jawab. Gimana jawabnya? Masih ingat kemarin kalau yang ditanya kecepatan, maka yang ditutup iya V. Nah ya, kecepatan ditutup berarti apa rumusnya? Oke, betul. Jarak dibagi waktu ditulis kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, waktunya dia berangkat jam 7 sampai ke tempat kantornya jam 7.30. Berarti berapa lama waktu perjalanannya? 30 menit. 30 menit. 30 menit ini berapa jam? Setengah. Iya betul, setengah jam. Lalu kita bisa hitung jaraknya berapa tadi? 30 kilometer. Waktunya setengah Jam. jam. Berarti ini setengah jam. Gimana hitungnya? Berarti 30 dikali 2 per 1. Ini dibalik ya. Sama dengan 30 dikali 2 berapa? 60. Dibagi 1 dikali 60 ya. 60 kilometer per Jam. bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 110 km dikali 2. 120 kilometer. Paham ya? Coba Ibu tanya lagi ya supaya lebih paham. Mencari jarak berarti rumusnya kecepatan. Iya, kecepatan dikali waktu. Kalau Ibu kita mau cari kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau mau cari waktunya, jarak dibagi kecepatan. Nah, ini ada dua buah kendaraan dengan jarak yang sama. Mereka akan sama-sama berangkat ya. Yang ini dari arah A, misalnya yang ini dari arah B. Mereka akan berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Yang ini mungkin lebih cepat, yang ini lambat. Nah, nanti mereka akan bertemu gini. Nah ya, pas ketemu ini bisa kita hitung waktunya. Nah, supaya lebih paham, kita saksikan dulu video berikut ini ya. Kejadian persahabatan. Ada kota A dan kota B dengan jarak tertentu. Seperti Papa saya lihat rapi. Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Mobilnya
Jam. Kecepatannya yang kedua, kecepatannya Pak Budi berapa? 60 kilometer per jam. Boleh ditanya? Waktu berpasangan. Makanya berapa, Nak? 200 kilometer. Kecepatan satu 40 kilometer per jam. Ditambah kecepatan dua 60 kilometer per Jam. sama dengan 200 dibagi 40 tambah 60 berapa? 100. 200 dibagi 100 berapa? 2 jam. Ini jam berapa ditambah perjalanan ketemunya 2 jam. Jadi jam berapa dia ketemunya? Pukul ya, pukul 10. Mudah kan? Mudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kita akan mencoba mengerjakan bersama teman-teman sekelompok. Silakan nanti bentuk kelompoknya. Satu kelompok 3 orang. Silakan satu kelompok 1 ya. Oke. Nah, sekarang petunjuk pengajaran. Sudah? Sini duduklah dengan rapi bersama teman kelompokmu. Ayo duduk dengan rapi. Ada gambar Google Maps ya. Antara jarak dari SD Lundusari ke Pasar Gumawang. Silakan disuruh yang pasti berdasarkan gambar rute perjalanan dari Google Maps di atas. Hitunglah kecepatan rata-rata. Nanti jawaban kalian tuliskan di kolom yang kosong ini ya. Analisislah permasalahan pada soal cerita di bawah ini. Dihitung tambahkan di sini ya isinya ya. Nah, silakan kerjakan secara bersama-sama. Iya, silakan dituliskan namanya, Nak. Namanya sudah ditulis, Nak? Sudah. Silakan dimulai lagi ya. Pertama ya. Nah, dibaca dulu, dilihatin, lalu ditulis di pertanyaannya di sini ya. Silakan dibaca dulu. Oke, kecepatannya berapa tadi? 110. Sudah selesai ya? Sudah. Siapa yang mau mencoba yang pertama? Oke, coba Febri ya. Soal pertama silakan dikerjakan ke depan. Jaraknya 24 km, benar ya? Waktunya 45 menit itu sama dengan 3/4 jam, benar Kak? Benar. Nah ya, yang ditanya kecepatan gue, benar ya? Benar. Benar ya, 24 dibagi 3/4 jadi dikali, oke 32 km per jam. Oke, benar ya? Ada yang lain jawabannya? Benar. Enggak ya, benar ya? Sama ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, kalau yang kedua, silakan siapa yang mau maju? Oke, silakan lagi sekali maju.
paham ya. Oke, nah jadi kesimpulannya ini kita belajar tentang soal permasalahan soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan. Kalau mencari jarak, rumusnya apa? Kecepatan kali waktu. Iya, kecepatan kali waktu. Kalau mencari kecepatan, jarak kali waktu. Kalau mencari waktu, jarak kali kata. Kalau mencari waktu dan papasan, jarak dibagi kecepatan 1 dan kecepatan 2. Iya, jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi sudah kita buat kesimpulannya. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini, silakan anak-anak tuliskan di buku catatannya supaya berbekal anak-anak belajar di rumah nanti ya. Silakan dituliskan mencari kecepatan, jarak, waktu dan waktu berpapasan. Silakan dituliskan caranya ya. Kalau sudah di rumah, nanti silakan anak-anak buka buku tematiknya. Besok kita belajar tematik ya. Halaman 103 sampai 107. Silakan anak-anak pelajari dahulu. Besok akan kita pelajari bersama-sama. Ya, sudah selesai pembelajaran kita. Apakah ada yang belum dipahami? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Bagaimana sekarang perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Senang ya? Mudah ya? Jika ada masih kesusahan, nanti di rumah belajar bisa tanyakan lagi dengan ibu. Oke? Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mau nyanyi dulu lagu daerah kita dari Oku Timur, yaitu lagu Bumi Oku Timur ya. Ini yang sama-sama ya, yang semangat ya. Bumi Oku Timur. Kira-kira jika ada sampah-sampah di bawahnya, lagu-lagu kita bersih walaupun mau pulang. Bersih. Ya, kalau bersih. Selesai. Alhamdulillah, anak-anak mengikutinya dengan semangat ya, dengan giat. Terima kasih ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita harus berdoa dulu supaya nanti di perjalanan kita selamat dan ilmu yang kita peroleh tadi bisa bermanfaat untuk hidup kita. Akan Nupi pimpin temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman sebelum dimulai kita berdoa. Berdoa mulai. Amin.